The Legend of Huang Shenping, part kedua, mengikut legenda yang beredar. Huang Shenping ini utusan terakhir dari dinasti Yuan yang berada di luar Empire Yuan saat keruntuhan negara beraja itu. Beredar kabar angin yang dia berada di luar jajahan kemungkinan berada di Poni kuno saat negara Yuan diserang. Bangsa Han Ming diperkirakan itu terjadi ke 1342 dan setahun kemudian Ming menguasai seluruh jajahan negara. Tahun 1341, putra Huang dilaporkan berada di benua lain. Tapi ada juga catatan yang mengatakan, putra Huang berada di Poni 7 tahun selepas kejatuhan dinasti Yuan. Berarti, putra itu memang utusan kerajaan Ming atas ekspedisi ke negara jiran Aroba mencari mutiara naga. Beliau kononnya adalah menteri khas dalam kerajaan Ming. Tetapi ada sumber menulis yang beliau bukan keturunan raja. Ayah beliau merupakan jenderal yang berjasa besar dan anak-anak beliau diberi gelaran putera dan puteri, menjadikan mereka layak dan dianggap berkeluarga dengan maharaja atas jasa dan pengorbanan yang abadi. Menurut hikayat yang saya baca secara rambang dari pelbagai sumber, putra Huang itu berketurunan Wong, dari keluarga Wong, orang dari wilayah Fujian. Dia membesar sebagai ahli kerabat diraja dan menjadi panglima perang dan pemimpin pasukan tentara yang dipercayai maharaja. Ketika kitab catatan Land of the Dragon ditemui dan dibaca oleh sarjana, kitab itu dihadapkan kepada raja untuk penelitian dan tindakan lanjut. Kitab itu menjadi fokus yang sangat disukai maharaja karena kandungannya yang luar biasa dan pelayaran orang-orang manggel ratusan tahun lalu ke sebuah tempat yang kaya rempah, jet bermutu tinggi, serbuk kemenyan berkualiti tinggi, damar, madu dan banyak lagi. Bangsa Manggel juga mencatat pelbagai kisah pelayaran yang penuh dengan apik di mana mereka bertemu tanah yang para naga senang ditemui. Catatan itu kononnya juga mencatat banyak fiction yang pada zaman itu dianggap sangat benar. Kisah mutiara naga itu juga dicatat di bawah dari satu sungai rahasia yang menuju ke sebuah peradaban bangsa yang hidup di bawah pohon gergasi besar yang tinggi menjulang ke langit. Oleh itu, maharaja meminta agar kitab itu disiasat dan diteliti. Sehingga ketemu seorang mantan sarjana yang bertugas sebagai penyimpan khazanah Yuan. Beliau ada pangcik kepada putra Huang Shenping. Karena beliau menunggu sudah lama untuk Yuan bangun kembali memerintah, akhirnya Wang Diyuan terpaksa menelan hakikat dan percaya yang langit surga sudah memilih Maharaja Ming sebagai pengganti pemerintah baru. Walaupun beliau menyerah diri untuk dihukum, namun karena hubungan keluarga Shenping dan Diyuan, putra Shenping berjaya menyelamatkan pakciknya dari dihukum mati atas tuduhan pengkhianat dan tidak setia pada negara. Sebagai bukti dan keikhlasan bernaung pada daulat baru, Wang Diyuan membocorkan rahasia laluan ke tanah para naga apabila terlihat minat Maharaja untuk menjelajah dan mendapatkan mutiara naga. Melalui pengamatan Baginda akan kitab-kitab simpanan dan peta yang dimiliki beliau untuk tiba ke sana. Beliau juga menceritakan pada Maharaja Ming yang bukan senang membunuh seekor naga. Kulit mereka dilindungi sisi keras seperti bahan logam dan pedang. Panah tidak mampu menembusinya. Demi membuktikan cerita, Wang Diyuan mengeluarkan peti harta karun yang dia sembunyikan untuk memperlihatkan sisik naga yang berjaya didapati oleh pelayar Manggel di zaman lampau. Sisik itu tebal, berbunyi besi ketika dipukul dan sangat keras. Bahkan meriam tidak mampu menembusinya. Tiada cara untuk melawan naga jika bertarung, kecuali dengan menempah besi pedang samurai orang Jepun. Sewaktu Manggel menyerang Jepun, pedang-pedang mereka dibawa pulang sebagai barang rampasan. Pada satu masa laut bergelora dan ribut muncul dengan begitu menggila. Ketika itu, kapal perang berlayar kembali ke tanah besar setelah berjaya melanggar Jepun. Tanpa diduga, kapal-kapal itu diserang oleh si dragon yang bertembung tidak sengaja dengan angkatan perang laut akibat ribut laut. Entah bagaimana seorang anak kapal yang ketakutan terambil pedang samurai dan menetak badan naga. Sisik naga itu putus dan terkena kulitnya menyebabkan naga kesakitan dan menjerit kuat sebelum lenyap. Untuk membuktikan dongeng tersebut, sebuah pedang samurai akan menguji dongeng tersebut. Tampaknya memang benar, sisik naga kuno yang disimpan Wang Diyuan benar-benar mampu dibelah oleh pedang samurai walaupun sisik naga yang keras seperti besi itu sangat tebal. Rupanya, 7 campuran logam bumi lah memiliki nilai tinggi spiritual dalam melawan makhluk mistik super.